Halo, selamat sore. Ini pengganti pertemuan buat Ronald ya. Eh, untuk pembahasan pada pertemuan kemarin, kita itu ngebahas masih di hukum Newton. Untuk pertemuan sebelumnya juga, kita sudah ngebahas semua hukum-hukum yang ada di hukum Newton, seperti hukum 1, hukum 2, dan hukum 3. Nah, selanjutnya pada pembahasan hari ini, saya akan membahas mengenai gaya berat, gaya normal, dan gaya gesek ya. Nah, yang pertama itu kita pahami dulu bahwa sebuah benda itu memiliki berat pastinya. Nah, untuk proyeksi dari gaya berat sendiri itu mengarah kemana? Pastinya kan untuk mempelajari gaya itu harus dengan proyeksi arahnya. Nah, ini untuk gaya berat terlebih dahulu. Gaya berat itu proyeksi arahnya yaitu ke arah bawah ya, sesuai dengan arah gravitasi, yaitu di mana V, gaya berat itu V, sama dengan massa dikali gravitasi. Jadi sesuai arah gravitasinya, yaitu ke bawah. Kemudian untuk gaya normal itu adalah gaya yang berkebalikan dengan gaya berat, atau proyeksi dari arah gaya normal itu berkebalikan dengan arah gaya berat. Nah, di sini ya, untuk proyeksinya bisa dilihat di gambar 1 dulu, yaitu di mana gaya berat itu mengarah ke bawah. Misalkan benda ini dalam kondisi ada di bidang datar ya. Nah, kemudian untuk gaya normal itu mengarah ke atas, karena bisa dilihat lagi untuk gaya normal itu arahnya berlawanan. Kalau untuk gaya berat itu arahnya sesuai dengan arah gravitasinya. Dan untuk gaya normal itu sesuai dengan proyeksi dari bendanya yang berkebalikan dengan gaya beratnya. Kalau misalkan dari bidang datar itu di sini untuk gaya beratnya ke bawah karena gravitasinya ke bawah, dan gaya normalnya itu ke atas karena posisi bendanya juga lagi tegak lurus gitu ya. Kemudian untuk kalau misalkan bendanya itu dalam posisi miring. Nah, bagaimana proyeksi gaya berat dan gaya normalnya? Maka bisa dilihat atau proyeksinya pada gambar 2 ini. Nah, di sini ada benda yang proyeksinya itu ada di bidang miring bendanya itu. Dan untuk arah gaya dari gaya berat itu sesuai ya, masih sesuai dengan arah gravitasinya, yaitu ke bawah. Walaupun bendanya dalam posisi miring. Tidak mungkin kan kita menaruh benda dalam bidang miring kemudian gravitasinya berubah. Tetap ya, itu ada di arah bawah. Kemudian untuk gaya normal itu sesuai pengertiannya tegak lurus dengan posisi bendanya, yaitu maka bisa dilihat proyeksinya untuk gaya normal itu ke arah atas ini gaya normal, dan untuk gaya beratnya itu tegak lurus ke arah bawah. Nah, untuk rumus buat mencari gaya normal gitu ya, sama dengan rumus mencari gaya berat. Kalau misalkan di sini gambar 1, untuk mendapatkan nilai gaya normal, maka kita harus mencari gaya beratnya dulu. Karena berkebalikan ya, kalau misalkan kita dapat gaya beratnya, maka tinggal arahnya diganti saja, atau posisi proyeksi arahnya diganti. Namun nilainya sama. Nah, untuk rumusnya itu W sama dengan M kali G, di mana W itu beratnya, dan untuk M itu massa, dan G itu gravitasi. Nah, untuk gravitasi di bumi itu besarnya 10 meter per second kuadrat. Oke, bisa dilanjutkan ya. Untuk setelah kita memahami gaya berat sama gaya normal pada posisinya masing-masing, misalkan posisi datar seperti ini proyeksinya, dan posisi pada bidang miring seperti ini, maka kita bisa menentukan gaya-gaya yang bekerja ketika benda tersebut
dalam kondisi seperti itu ya. Jadi mungkin Ronald bisa memahami arah proyeksi gaya normal dan gaya berat. Selanjutnya, setelah kita paham arah gaya berat dan gaya normal, kita pahamin arah gaya gesek atau gaya gesek sendiri. Nah, gaya gesek itu dibagi menjadi dua ya. Ada gaya gesek statis yang disimbolkan dengan huruf Fs, dan untuk keadaan benda yang bergerak itu gaya gesek kinetis. Jadi kalau untuk gaya statis gitu ya, itu gaya gesek yang ketika benda itu tepat digerakkan, maka ada gaya gesek statis. Dan untuk gaya gesek kinetis itu ketika benda itu sedang bergerak gitu. Seperti itu ya untuk bedanya. Untuk mencari gaya gesek suatu benda yang digerakkan atau diberi gaya itu seperti apa? Nah, di sini ya. Untuk gaya gesek itu kita pahami proyeksinya terlebih dahulu. Untuk proyeksi arahnya kita udah paham. Untuk benda yang ada di posisi datar, arah gaya beratnya itu ke bawah ya, dan arah gaya normalnya itu ke atas. Dan ketika diberikan gaya ke sebelah kanan yang ditunjukkan huruf F, maka gaya geseknya itu proyeksinya ke arah sebelah kiri ya, sesuai dengan hukum ketiga. Kalau masih ingat, hukum ketiga itu aksi reaksi. Maka kalau di sini aksinya itu gayanya atau F, dan reaksinya itu dari gaya geseknya Fs. Nah, dari gambar ini teman-teman bisa tahu kalau misalkan arah proyeksi gaya normal itu ke arah atas, gaya W itu ke bawah, Fs ke kiri, dan F-nya itu ke kanan. Jadi berkebalikan dengan arah gayanya ya, kalau untuk mencari gaya gesek. Fs sendiri itu ada rumusnya ya, atau ada persamaannya supaya kita tahu besaran gaya Fs-nya. Karena pasti untuk gaya gesek itu di setiap bidang yang ditempati oleh balok ini itu berbeda-beda sesuai dengan jenis bidang yang diletakkan di mana gitu ya. Misalkan di kayu itu pasti ada gaya geseknya nilainya berapa. Nah, itu kan beda ya. Kemudian ada gaya gesek yang nilainya itu atau diletakkan di bidang yang agak licin seperti lantai. Nah, itu gaya geseknya pasti berbeda juga dengan yang kayu. Maka untuk mencari gaya gesek itu ada persamaan di mana Fs max itu N, dan untuk Fs max juga ada μs nya atau koefisien gaya geseknya. Maka dapat disusun untuk mencari Fs max atau gaya gesek statis maksimal itu sama dengan μs dikali N, di mana μs itu koefisien gesek statis dan N itu gaya normal. Seperti itu ya. Nah, untuk gaya N itu berarti kita harus mencari gaya berat dulu supaya dapetin gaya normalnya. Setelah kita dapat, maka kita bisa menghitung gaya gesek statisnya. μs sendiri nilainya dari mana? Nilainya itu biasanya sudah diketahui sesuai dengan bidang datar yang dilewati balok itu. Jadi di soal itu biasanya sudah tercantumkan ya untuk kayak koefisien gesek statisnya. Jadi tidak perlu dicari lagi. Selanjutnya setelah kita bahas gaya gesek statis, kita coba amati gaya gesek kinetis seperti apa ya. Nah, untuk gaya gesek statis itu kan merupakan gaya gesek yang terjadi pada saat benda itu tepat bergerak. Jadi ketika kita awal mendorong itu kan pasti ada gertakan gaya gesek. Nah, itu disebut dengan gaya gesek statis.
Kemudian ketika sudah bergerak, pasti tetap ada gaya geseknya. Nah, gaya gesek tersebut disebut dengan gaya gesek kinetis. Untuk mencari gaya gesek kinetis itu sama dengan gaya gesek statis ya, rumusnya F sama dengan mu dikali gaya normal. Tinggal bedanya itu ya berarti F-nya itu berarti kinetik dan mu-nya mu kinetik. Jadi seperti itu ya untuk di gaya gesek masing-masing pada bidang data. Kita coba amati ya latihan soal yang tercantum pada buku ini. Ini ada di contoh soal 4.4, di mana sebuah balok bermassa 5 kg jika gravitasinya 10 meter per second kuadrat, maka tentukan berat balok. Nah, ini ya berat balok. Terus gaya normal jika balok diletakkan di bidang datar. Gaya normal yang bekerja pada balok jika diam di atas bidang miring yang membentuk sudut 30 derajat terhadap horizontal. Jadi ada ada tiga ya untuk pertanyaannya, yaitu mencari berat balok, yaitu W-nya ya. Kemudian gaya normalnya itu berarti mencari N ketika bendanya itu diletakkan di bidang datar. Gitu ya. Terus yang ketiga itu masih gaya N, tapi bendanya itu ketika berada di bidang miring. Tapi dengan sudutnya itu 30 derajat. Jadi ada mencari W, ada mencari N, mencari N. Coba kita lihat penyelesaian masalahnya di bawah ini. Jadi untuk penyelesaiannya tadi diketahui ya, untuk M-nya atau masanya itu 5 kg. Kemudian gravitasinya itu 10 meter per second kuadrat. Berarti untuk menyelesaikan soal pertama, yaitu berat balok, itu tinggal kita kalikan ya. Untuk berat balok itu kan W, untuk rumusnya sama dengan M kali G. Berarti 5 kg dikali 10 sama dengan 50 Newton. Nah, kalau lebih memudahkan, kita gambarkan bendanya seperti ini. Berarti untuk W-nya itu 50 Newton. Nah, gimana mencari gaya normalnya? Berarti gaya normalnya itu kita pakai hukum ke-1 ya, sigma F sama dengan 0. Jadi gaya yang bekerja itu ada N dan W. Nah, W itu kan ke bawah ya. Berarti kita gunakan negatif W, dan ada N itu plus N plus W, min W sama dengan 0. Maka untuk N itu 50 juga. Gitu ya. Nah, berarti sama ya. Untuk W itu nilainya sama dengan N. Jadi kalau misalkan kita mencari nilai W, itu sama dengan nilai N-nya atau gaya normalnya. Karena pakainya hukum ke-1 Newton, itu ya. Untuk gaya normalnya itu ya seperti ini ya, gitu. Oke, selanjutnya kita mencari gaya normal ketika benda itu ada di bidang miring. Oke, kita bisa perhatikan untuk ilustrasi bendanya yang ada di bidang miring itu seperti ini. Jadi ada balok, terus ada bidang miring, nah sudutnya itu 30 derajat. Terus masing-masing proyeksi arah gayanya itu kita harus proyeksikan. Jadi seperti apa arah masing-masing gaya yang bekerja pada balok ini. Yaitu yang pertama kita gambarkan dulu gaya normalnya, berarti searah dengan posisi baloknya, tegak lurus ya, sini. Dan untuk W-nya itu ke bawah ya, karena kita sedang mencari W di bidang miring. Jadi tetap sejajar dengan gravitasi. Kemudian karena
apa ya, nilai n itu sama dengan W, tapi karena W-nya mengarahnya berbeda, jadi kita ilustrasikan lagi untuk mendapatkan nilai W yang sejajar. Nah, untuk W yang sejajar itu berarti mengarah ke sini, di mana arah sini itu rumusnya atau dapat kita cari W cos 30 derajat. Nah, karena untuk W yang arah ke sini itu W, dan untuk arah yang ketika sejajarnya itu berarti kita harus dikoskan atau diproyeksikan ke arah tegak lurus dengan N. Seperti itu. Dan untuk sudutnya tadi 30 derajat ya. Berarti untuk mencari N kita dapat tuliskan untuk sigma F itu sama dengan 0 pakai hukum ke-1. Dan untuk N-nya itu berarti sigma F-nya itu ada N dikurangi W cos 30 derajat. Jadi yang kita hitung itu untuk mencari N berarti gaya yang bekerja pada garis yang ada di biru ini ya. Ada N sama W cos 30 derajat. Untuk N-nya itu kita pilih positif ya. Terus dikurangi W cos 30 derajat karena ke arah bawah. Sama dengan 0. Jadi untuk N-nya itu kita pindahkan ke arah ruas kanan, maka W-nya itu 50 dan cos 30 derajat itu setengah akar 3. Maka kita dapatkan N sama dengan 25 akar 3. Nah, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami oleh Ronald dan yang lainnya untuk mencari gaya berat dan gaya normal pada masing-masing bidang, yaitu datar dan bidang miring. Oke, selanjutnya kita coba latihan soal 4.5 untuk mencari gaya gesek ya. Untuk soalnya sendiri itu di sini ada soal sebuah balok bermassa 20 kg berada di atas lantai mendatar dengan mu s-nya itu 0,6 dan mu k-nya 0,3. Nah, seperti yang sudah dikatakan ya, untuk mu s dan mu k itu pasti sudah diketahui di soal, karena untuk benda atau bidang datar yang dilalui balok ataupun yang lainnya itu pasti ada koefisien gaya geseknya sendiri. Nah, ini ya. Kemudian untuk balok itu ditarik gaya besar F mendatar dan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Berarti di sini F-nya itu berbeda-beda ya. Nah, ini F-nya itu kalau misalkan 100 Newton dan yang kedua itu kalau misalkan F-nya 140 Newton. Coba tentukan gaya gesek yang dirasakan balok dan percepatan balok tersebut. Nah ini ya, untuk F-nya kan ini ada 2, berarti kita mencari gaya gesek ketika F-nya 100 dan F-nya itu 140. Oke. Untuk penyelesaiannya berarti tadi di soal itu masanya diketahui 20 kg dan mu s-nya 0,6, mu k-nya 0,3 dan gravitasinya 10 meter per second. Selanjutnya kita coba cari gaya geseknya. Karena gaya gesek itu ada rumusnya itu ini ya, ada gaya normal, maka kita cari dulu gaya normalnya itu W sama dengan M kali G, berarti 200 ya. 200 itu dari mana? M-nya 200, 20, terus gravitasinya 10, maka 20 dikali 10 sama dengan 100. Setelah dapat gaya normalnya, maka untuk Fs max-nya itu berarti pakainya ketika gayanya berarti Fs-nya ya, setelah kita dapat gaya normalnya, maka gaya gesek statisnya itu tinggal mu s dikali gaya normal, yaitu 0,6
dikali 200 sama dengan 120 Newton. Ini untuk gaya gesek statis ya. Nah, ini ya untuk posisi gaya gesek statisnya. Selanjutnya untuk pertanyaan, kalau misalkan gaya geseknya itu gaya yang diberikan pada benda itu 100 Newton. Nah, ini ya kan untuk proyeksi, untuk memudahkan pengerjaan soal, kita proyeksikan ke gambar ini. Jadi tadi gaya normalnya udah didapetin, sama gaya beratnya udah dapat, yaitu 200 Newton masing-masingnya. Dan ketika gaya yang diberikan itu tadi A itu ya 100 Newton, dan berapa gaya geseknya. Nah, sama ya caranya, itu berarti kita gunakan sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0. Berarti kalau di sini untuk mencari gaya gesek kan ada arahnya ke arah sini ya. Nah, ini gayanya 100 Newton tadi. Untuk gaya gesek itu mengarah ke sebelah kiri dan gayanya ke sebelah kanan, maka yang kita gunakan itu gaya arah yang apa ya, yang ke sumbu X saja atau yang mengarah horizontal. Untuk yang N sama W itu tidak digunakan karena untuk mencari sigma F ke sumbu Y-nya gitu ya. Jadi sigma F itu bisa dari sumbu X sama Y, jadi digolongkan gitu ya. Nah, ini sigma F-nya berarti ada F min Fs gitu ya. Nah, sama dengan 0. Berarti untuk F-nya itu kan tadi 100 min Fs. Maka untuk Fs kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, jadinya 100 sama dengan Fs. Nah, berarti untuk gaya gesek yang ketika dalam kondisi gayanya itu diberikan 100 Newton, maka Fs-nya juga 100 Newton juga. Gitu ya. Nah, ini. Oke, semoga bisa dipahami ya oleh teman-teman. Oke, kita hapus dulu. Oke, lanjut ya. Untuk kalau misalkan gaya yang diberikan itu 140. Bentar. Oke, ini untuk 140 itu kita berarti kalau di sini karena soalnya tadi ya ada kesalahan. Soalnya itu yang pertama itu tentukan gaya gesek yang dirasakan balok, itu yang pertama ya. Berarti untuk yang 100 Newton. Kemudian ada percepatan baloknya. Berarti ini untuk yang B ini yang 140 itu ditanyakannya percepatan baloknya. Berarti yang A ini ditanyakan gaya geseknya, yang B itu ditanyakan percepatannya. Berarti kita cari untuk percepatannya itu, berarti karena sudah bergerak kita pakainya FK atau kinetis ya. Untuk FK kita cari dulu buat nanti dimasukkan ke rumus sigma F-nya. Untuk FK itu mu K dikali N. Untuk mu K itu tadi 0,3, terus N-nya itu 200 ya, sama. Berarti sama dengan 60 Newton. Jadi tadi ya, dijelaskan lagi, ini untuk yang 100 Newton itu ketika masih bendanya diam gitu ya, atau cuma dicari gaya gesek ketika awal bergerak gitu.
Nah, setelah kita dapat FK-nya, berarti untuk sigma F yang digunakan itu berarti pakai hukum kedua Newton, karena ada percepatannya yang diketahui, yang ditanyakan. Berarti sigma F sama dengan M kali A. Untuk sigma F tadi, karena sedang bergerak, kita pakainya ada F yang 140 yang diketahui, sama FK-nya. FK-nya itu yang sudah dihitung 60 Newton, berarti sama dengan M-nya 20 dikali A-nya. Berarti A-nya itu didapatkan 4 meter per second ya. Nah, itu mungkin sudah dijelaskan ya. Semoga Ronald dan teman-teman bisa memahaminya. Untuk latihan soal seperti ini bisa coba dikerjakan supaya mengasah lebih pemahaman mengenai pengerjaan, cara mencari gaya gesek, dan percepatan balok. Jadi tadi ya, disesuaikan untuk ketika mu s berarti ada gaya gesek statisnya, jadi awal bergeraknya. Dan mu k itu berarti ada ketika ada percepatannya ya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih buat Ronald dan teman-teman, semoga bisa ditonton dan difahami. Kalau ada pertanyaan dan kesulitan bisa ditanyakan lewat WA ya. Sekian, selamat sore.